Halo viewers, balik lagi bersama Waspada Online. Di segmen kali ini kita bakal ngobrol santai bareng salah satu orang yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Sumatera Utara, khususnya PSMS Medan. Tapi sebelum itu, Ondam mau ingetin lagi buat kalian semua, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Waspada Online. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Waspada Online. Waspada Online punya 3 sosial media. Ada Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan username Waspada Online. Untuk informasi terupdate, kamu bisa main-main ke websitenya kita di waspada.co.id. Dan kita juga mau informasi ini buat kalian, kalau Waspada Online sudah punya aplikasi resmi, Waspada Online Mobile yang bisa kamu download di Play Store. Nah viewers, saat ini kita lagi berada di Keto Cafe Medan. Buat kamu yang cari spot nongkrong asik di pusat kota, kalian boleh banget mampir di Keto Cafe Medan. Bagi saya, sepak bola adalah merupakan bagian dari hidup saya. Saya bisa seperti ini karena dari sepak bola. Awalnya pemain sepak bola, hingga dipercaya di PSMS, hingga sampai manajer PSMS. Ya, saksikan saya, Benny Tomasua di Waspada Online. Nah viewers, kayak yang udah Ondam bilang tadi, kita bakal ngobrol bareng salah satu orang yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Sumut, khususnya PSMS Medan. Langsung aja Bang Benny Tomasua. Hey, halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Ya. Bang, kita langsung panggil Bang Bento aja boleh, Bang, biar akrab. Boleh, ya. Nah, Ondam mau tanya nih Bang langsung. Sebelum kesini, Bang Bento sendiri aktivitasnya apa nih? Saya selesai main bola, waktu saya ya pengusaha lah. Usaha kecil-kecilan lah. Gitu. Mengurus usaha berarti Mengurus ya Bang. usaha. Tapi Bang Benny sehat di masa pandemi, banyak banget yang Alhamdulillah sakit. sehat. Sampai alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang, semoga sehat terus ya. juga. Nah langsung aja nih Bang, Ondam mau tanya kan, kalau kita lihat nama Bang Benny juga udah nggak asing lagi di dunia sepak bola, PSMS Medan apalagi. Amin. Ondam mau tanya nih Bang, dulu boleh ceritain sedikit kecintaan Bang Bento kepada sepak bola itu mulainya dari mana sih? Ya sepak bola ini kan udah pasti olahraga terpopuler di dunia ya. Yes. Jadi dari kecil tuh memang udah senangnya pemain bola. Ya saya bersyukur bisa dapat kesempatan. Bisa pernah jadi pemain PSMS remaja. Terpilih dari ratusan orang itu, kita terpilih 18 orang tim. Tahun 1982. 1982. Saya SMP kelas 3 tuh masih ingat. Oke. Nah dari situ, setelah itu habis invitasi remaja, percaya lagi PSMS Junior. Diratinkan, ya, naik lagi. Nah, tahun 83, 84, 82, 83. Habis itu tahun depan karena umur saya masih bisa, karena masih terlalu muda, dipercaya lagi 2 kali di junior. Nah, junior kan ada batas umurnya. Nah, setelah itu saya ke senior. Cuma ketika senior kan saingan dulu kan senior saya semua, ada Bang Ponderin, ada Bang Jamaluddin Tauru kan gitu. Sehingga saya terbenam lah. Tapi saya mensyukuri semuanya. Artian perjalanan sepak bola saya ini di PSMS, saya juga sempat merantau ke Jakarta sampai akhirnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Sumatera Utara ini di Medan. Gara-gara sepak bola. Dari sepak bola. Dari sepak bola. Tapi 2001 saya mundurkan diri, saya lebih banyak bisnis di luar gitu. Sehingga saya lebih fokusnya ke bisnis, melepaskan pegawainya. Oh, berarti udah dari kecil ya Bang, ya, pemain sepak bola di PSMS. Ya bersyukurlah dikepercayai sampai pernah jadi manajer PSMS kan. Jadi kalau boleh tahu di tahun berapa itu Bang? Saya pertama tuh jadi asisten manajer di tahun 2009 2010. Lanjut lagi musim berikutnya 2010 2011. Lanjut lagi berikutnya saya di ISL di divisi utama di Liga 1 lah sekarang ya sekarang. Jadi manajer tim. Di tahun 2012. Jadi 3 tahun tuh berturut-turut lah. Sehingga selesai itu ya udahlah, regenerasi kan harus kan. Supaya ada yang harus lebih baik, muncul lebih baik lagi. Oke. Jadi saya fokus ke usaha aja, bisnis aja. Gitu.
Tapi tetap mencintai Oh sepak pasti, bola dan sepak PSMS bola kan ya, Bang? merupakan bagian dari hidup saya, nggak bisa dilupakan. Udah nggak bisa Nggak dilepas lupakan. lagi tuh. Karena saya bisa begini dari sepak bola awalnya. Oke. Nah, Ya. dari tahun-tahun manis ya Bang kita Nah, bilang. Boleh ceritain apa aja yang diingat, momen-momen ya yang disenangin lah dari tahun-tahun itu, 3 tahun itu terutama. Ya, namanya dalam suatu perjalanan kan pasti ada sukanya, ada dukanya ya. Kalau sukanya ketika kita menang, kita dapat pujian kan. Tapi begitu kalah kita dimaki. Memang ya wajar lah. Sampai pernah satu ketika saya manajer PSMS, PSMS main di Medan. Kita kalah saat itu. Anak saya kan SMA pada saat itu. Pulang-pulang nangis dia perempuan. Kenapa? Disorak-sorai di sekolah gara-gara PSMS kalah. Ya. Papinya yang kena sasarannya gitu. Nah, itulah sukanya. Tapi ketika kita senangnya itu kita luar, orang banyak kenal kita, terus pertemanan kita sama teman-teman juga lebih bagus, kolega lebih banyak. Itu aja sebetulnya. Tetap ada suka dan Tetap dukanya. lah, pastilah. Tapi tetap disebut kenangan manis Iyalah, pastilah. Semua itu kan walaupun duka tapi kan menjadi kenangan juga kan. Nah, Bang Bento sendiri udah cukup lama meninggalkan PSMS. Kita mau tanya sedikit nih Bang tentang pendapat Abang tentang PSMS Medan saat ini. Itu aja dulu. Ya, sebetulnya kalau saya melihat seharusnya klub sebesar PSMS Medan ini tidak berada di level 2. Ya, seharusnya. Karena biar bagaimanapun PSMS ini kalau di televisi pun ratingnya tinggi, ya. Terus sejarahnya juga kan hebat ini. Jadi sebetulnya tidak seharusnya di level 2, harusnya di level 1. Ya mungkin keberuntungan aja yang belum. Kalau saya melihat namanya saya pernah merasakan bagaimana dalam tim itu. Jadi saya merasakan, jadi saya nggak bisa juga ngejasnya. Oh ini kena gini, nggak boleh juga. Karena saya pernah merasakan. Kalau orang boleh bicara, tapi dia tidak pernah merasakan. Kalau saya bicara, saya udah merasakan gitu loh. Jadi kayak tadi adik bilang, ada suka ada dukanya. Berat memegang PSMS ini. Tekanannya besar. Walaupun saat ini ada di Liga 2 ya Bang? Iya. Tapi masih ada harapan. Oh pastilah, harapan masih. Harapan. Semalam kita hanya keberuntungan aja yang belum ada keberuntungan. Kita tunggu dengan usaha ya Bang? Usaha, iya. Ya cuma kan namanya kan setiap tahun per tahun kan itu kan harus lebih baik kan. Ya, baik dalam permainan aja, tetapi dalam manajemennya karena sekarang kan era sepak bola udah berubah, udah jadi industri. Jadi tentu pengelolaannya juga harus macam mana mengelola satu buah perusahaan. Kan gitu kan. Jadi kita mau ikut kompetisi itu kita udah punya uangnya. Jangan mau kompetisi baru cari uang repot kan. Ini bukan uang kecil loh, uang besar ini. Bukan main-main, uang besar ini. Jadi saya pikir ya sama-sama lah kita support. Walaupun saya nggak di situ tapi kan saya harus support PSMS karena saya dibesarkan di PSMS. Ya. Berarti harus tetap berinovasi loh Bang istilahnya. Iyalah, kita ini kan di luar hanya kasih masukan, pandangan, macam ini tanya kita sampaikan gitu, apa yang harus sebaiknya dilakukan. Berdasarkan pengalaman. Ya. Baik Bang. Nah, kalau kita udah cerita tadi tentang PSMS yang dulu dan yang sekarang, menurut Bang Bento sendiri, apa sih yang perlu diperbaiki dari PSMS Medan? Melihat track recordnya pada tahun-tahun kejayaan lah, tahun 80-90 ya Bang? Iya. PSMS selalu nyumbang tuh ke timnas, selalu ada tuh yang masuk timnas. Ya. Apa yang perlu diperbaiki? Memang sekarang ini kan harus kita akui, sulit pemain Medan ini yang PSMS dari asal Medan sendiri. Nah malah kita lihat sekarang pemain asal Medan mainnya di luar gitu. Ini apa yang salah kan gitu. Ya menurut saya sih sebetulnya kalau senior saya bilang dulu di PSMS itu di Sumatera Utara lah khususnya ya, ada Pak Kamarudin itu mau datang ke daerah-daerah melihat pemain bagus diambil jadi pemain PSMS. Dan yang paling terpenting lagi ialah kompetisi PSMS. Kalau dulu kompetisi PSMS itu ada klub, jadi pemain dari daerah-daerah itu bisa masuk klub, ikut kompetisi bagus diambil PSMS. Banyak contohnya, ada MCD, ada Bang Sunardi B, itu orang dari kebon semua. Ada Sunardi A. Jadi bukan anak kota, anak kebon. Tapi ketika dulu tuh ada wadahnya. Nah sekarang kan kompetisi nggak berputar. Itu masalahnya. Jadi kita harus cari pemain dari luar gitu. Sudah kurang berarti kompetisi. Iya. Padahal di kompetisi itu ya Bang? Iya di kompetisi itu. Sama satu lagi. Kalau orang Medan ini kan fanatismenya kan luar biasa dulu. Kalau orang Jawa kan enggak.
nggak ada fanatisme, beda. Jadi kalau pemain-pemain Tunggas dari Medan tuh, Medan kan terkenal Medan rap gitu kan. Kalau orang Jawa kan dari Jawa sana kan nggak kayak gitu gitu. Nah itu salah satu yang harus dibenahi. Sama tadi saya bilang, ya bukan saya bilang manajemen sekarang nggak bagus, tapi area manajemen sekarang harus lebih modern lah, lebih modern, lebih apa namanya, lebih dilengkapi karena sekarang udah PT kan, bukan kepengurusan tapi PT. Nah PT itu kan tentunya strukturnya itu harus jelas lah. Ada direktur keuangan, ada direktur teknik, ya kan, ada direktur marketing, kan gitu. Harus lengkap lah ya Bang, harus Lengkap dibenahi lah, kayak bangun seluruhnya. perusahaan lah, harus seluruh ada benahi. Oke. Jadi nggak bisa orang per orang, hanya berdua, nggak bisa. Berarti harus kolektif Harus sama-sama, kolektif, harus kuat dulu di kolektif manajemen. kolegial, itu dulu. Kalau saya pikir itu dulu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi kan manajemen manajemen di administrasi sama manajemen di lapangan. Kalau lapangan sudah ada pelatih dan sebagainya. Di manajemen itu harus kuat supaya sinergi antara yang di lapangan dengan ini gitu loh. Mix jadinya. Jangan mau main nanti manajemen, uang belum ada, repot. Gaji terlambat, ini kacau. Jadi harusnya semua itu harus jalan. Sinergi ya, Ya, Bang. kalau saya bilang itu, karena kita harus mengikuti tim-tim Liga 1 sekarang tuh kenapa Liga surplus? Karena itu tadi manajemennya udah mengikuti manajemen modern. Jadi mengikuti supaya mendorong. Prestasi ini kan didorong sama kekuatan manajemen. Kalau pemain bagus banget, kalau manajemennya nggak bagus kan repot juga. Itu sih menurut saya ya, menurut pandangan saya. Pemain udah bersemangat nih, iya. manajemennya harus solid juga. Iya, karena pemain bola ini kan apa ya? Mereka juga bukan semata-mata uang, tapi mereka punya hati juga. Sentuhan-sentuhan itu kan harus ada. Dalam artian, ya pemain itu kan kita bukan berarti anggap mereka dari uang, tapi sentuhan kita, bagaimana kita hubungan baik. Kan manajemen itu ke mereka. Bukan pelatih doang aja. Pelatih di lapangan, tapi ketika dia dalam kehidupan normal di luar kan manajemen harus pendekatan yang baik dengan mereka. Gitu. Oke, Bang. Nah ini Bang, berbicara soal manajemen dan apa ya, kepengurusan pengelolaan PSMS Medan sendiri. Beberapa waktu lalu ada nih dorongan untuk Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bang Bobi, untuk ikut mengelola PSMS Medan. Menurut tanggapan Bang Bento itu gimana? Oh bagus sekali lah. Kalau saya ditanya, saya bilang bagus sekali. Kenapa ya? Karena kita lihat sekarang kan PSMS itu kan bukan buat nama Sumut, bawa Kota Medan. Kota Medan. Namanya PSMS Persatuan Sepak Bola Medan sekitarnya kan gitu. Ya Pak Wali harus turun tangan. Itu kalau kita lihat dengan grup masa kita kalah sama Jawa Persib Bandung, Bali dulu nggak dikenal, sekarang Bali udah dikenal orang. Ya kan, Persija Jakarta, PSM Makassar. Kan dulu sepak bola Indonesia barometernya itu. Sekarang kita ketinggalan. Nah, bagaimana kita supaya sama? Nah, itu tadi. Ya, saya pikir saya mendukung penuh kalau Pak Bobi mau bantu PSMS itu bagus sekali. Itu salah satu apa ya? Kalau kita bilang macam center class dari datang gitu. Center class datang ya. Kasih sukacita sama PSMS Medan biar lebih bersinar ya gitu, Bang. Oke, baik. Nah, tadi kita udah ngobrol cukup banyak nih Bang tentang Ayam Kinantan. Klub kebanggaan Kota Medan. Nah, Anda mau tanya nih Bang, sedikit lagi lebih luas. Bang Bento sendiri ngikutin nggak perkembangan sepak bola di Sumatera Utara? Oh, pastilah saya ikuti. Walaupun saya ini kan status saya bisnis saya itu kan ada di Kalimantan sama di Jakarta, tapi saya tetap mengikuti perkembangan sini. Saya kan keluarga kebetulan masih di sini, saya masih pulang balik sebulan buat 3 kali 4 kali balik ke sini. Jadi saya melihat terus perkembangannya. Jadi memang ya kalau kita bicara Sumut lah ya, Sumut berarti kan barometernya PON. Ya. Nah PON semalam kita kan ya mohon maaf nih gagal kan. Cukup. Nah ini ke depan nih 2024 kan antara dua nih di Aceh sama Medan. Nah, tentu kan kita harus mempersiapkan diri lah peluangnya. Karena kita terakhir tahun berapa itu ya, kita terakhir dapat medali emas. Kita menang sama Persipura adu penalti. Tapi sekarang kita nggak pernah lagi ke final. Itu terakhir. Sumut menang. Sumut ya. Saya lupa tahun berapa, tapi pemainnya saya masih ingat. Ada ya pemain PSMS yang juara 2 kali dulu, yang lawan nama Persib Bandung. Ada kipernya Jamaluddin Tauru, ada Sunardi B, ada semua lah yang sekarang itu senior itu. Jadi saya pikir bagaimana mengulangi sukses itu kan. Itu sebetulnya, itu menjadi perhatian sebetulnya. Ya, mungkin itulah yang harapannya bagaimana PON ke depan ini sepak bola Sumut ini harus bisa lebih baik dan juga PSMS-nya. Harapannya dibenahi Bang biar bisa maju PON dan
disitulah ajangnya juga ya Bang berarti. Nah iya, artian kan kalau kita mau nargetkan juara tuh kan nggak bisa hanya di kata-kata juara aja. Kita mau target juara, tapi nggak ada action. Mau juara itu kan harus ada persiapan, harus detail. Ya, bagaimana persiapannya, bagaimana merekrut pemainnya, ya, bagaimana memaintain mereka sampai ke PON nanti. Jadi kalau ini masih ada 3 tahun lagi, saya pikir sekarang harus dimulai sesi panjang. Harus dimulai dari sekarang ya Bang berarti. Masih ada harapan balik lagi ke sinergi pemain di lapangan sama manajemen. Iya, pasti. Oke Bang, lalu nih Bang. Infonya kita dengar-dengar nih. Bang Bento sendiri mau maju menjadi Aspro. Tahu aja ya. Udah banyak soalnya di gitu internet, ya. udah banyak namanya gitu. Ya, sebetulnya itu menjadi suatu harapan saya. Tadi yang dibilang tadi. Artian sepak bola Sumut ini kan, ya saya nggak bilang ekstrim nggak maju lah ya, tapi kita harus lebih baik. Kita harus kembalikan, karena Sumut ini dulu terkenal dengan legendnya kan. Legend sepak bola Indonesia ini ada di Sumut, tapi sekarang udah hilang. Nah itulah yang harus sama-sama kita sekian. Situlah saya berniat, artian saya bukan ambisi, tapi saya berniat ingin, karena saya dibesarkan dari sepak bola, saya berangkat dari sepak bola, saya ingin mengembalikan kejayaan itu, mengabdi untuk Sumut, karena saya dibesarkan dari sepak bola. Berkali-kali saya bilang, saya berangkat dari orang sepak bola, ingin mengabdi untuk sepak bola di Sumut, khususnya Sumatera Utara. Jadi saya maju ini murni kepentingan untuk sepak bola. Tidak ada untuk kepentingan politik. Mohon maaf, saya mau jadi mau jadi anggota DPR. Enggak. Saya harus sepak bola. Saya core saya di bisnis saja. Karena saya bisa sebenarnya saya mau ke sepak bola. Oke, berarti kalau Bang Bento tadi bilang sebenarnya bukan ambisi, kalau dikatakan panggilan. Bang, lebih ke panggilan ya. Oke, baik. Makanya saya tambahkan dikit, untuk mencapai ke sana itu kan saya sosialisasi. Saya datang ke pemilik-pemilik suara, ke daerah-daerah, saya tanya apa masalahnya. Nah, ketika masalah yang bisa saya sanggupi, saya sanggupi. Tapi kalau enggak, saya enggak. Karena saya orang sportif kan. Kalau bisa, saya bilang bisa. Kalau enggak, saya bilang enggak. Enggak bisa abu-abu kan gitu. Nah itu. Saya udah kerja lah. Artinya udah mulailah mendekati membuat perubahan besar ini enggak di tangan seorang ketua sendiri. Harus semuanya terlibat. Itu sih menurut saya. Harus tim ya Bang. Ya, kita mau, harapan saya sih, mungkin harapan seluruh masyarakat ya, ingin perubahan besar sepak bola Sumut ini. Termasuk PSMS. Karena Sumut ini barometer sepak bolanya kan ada di PSMS. Sama PON nanti. Itu situ. 2 poin tuh. Menyinarkan, membuat PSMS bersinar gitu. Iya, haruslah. Harus kita support. Siapapun nanti yang duduk di situ harus kita support. Karena kita bagian dari PSMS dan Bokas pernah ada di situ. Jadi kita harus support itu. Berarti Bang Bento udah riset lah ya, riset tentang apa aja kekurangannya. Ya. Untuk visinya juga. Ya udah pastilah. Kita melakukan suatu perubahan kan kita harus riset dulu kan. Masalahnya apa ini? Kan kita harus dari orangnya langsung. Nggak bisa katanya kan gitu. Jadi saya udah ketemu lah beberapa pemilik di daerah-daerah, saya udah keliling ke daerah-daerah. Eksekusi langsung apa yang perlu diperbaiki. Langsung ya. Oke, baik. Nah Bang, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, tadi udah disinggung sedikit sih sebenarnya harapan pengen sepak bola yang lebih bersinar lagi, sepak bola Sumut khususnya PSMS, mungkin boleh lebih lagi gitu, apa harapan Bang Bento lebih lagi untuk sepak bola di Sumut ataupun PSMS? Ya, itu tadi. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih baik, tentu kan harus kerja keras. Ini perubahan besar yang harus dilakukan buat seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau kompak, kita sama lah semuanya. Bagaimana membangun sepak bola Sumatera ini bisa lebih baik dari yang lebih baik. Kita harus kembalikan kejayaan Sumatera Utara ini. Khusus sepak bola, termasuk PSMS. Itu sebetulnya. Mungkin harapan saya juga, harapan masyarakat juga sama seperti itu kan. Jadi maksudnya harapan ini kan harus kita dorong terus. Maka tadi kembali lagi adik bilang, mentera Pak Wali, oh saya setuju banget. Gitu. Apapun yang membuat dunia sepak bola berkembang, pasti didukung ya Bang? Iya pasti, haruslah. Memang sepak bola ini kan, kalau nggak ada dukungan, repot juga kan. Apalagi pemerintah kotanya, udah luar biasa itu. Emang harus semua bersinergi berarti balik harus sinergi lah.
kita udah cerita banyak soal PSMS, sepak bola sumut, tentang PON tadi sedikit. Ini Ondong mau tanya ke yang lebih pribadi nih Bang. Mungkin Abang bisa sharing, kasih tahu ke viewers Waspada Online semuanya. Apa sih 3 hal yang Bang Bento pegang dari dulu sampai sekarang? 3 hal kayak apa ya, pegangan hidup gitu, apa 3 hal itu? Ya kalau saya sebetulnya gampang aja. Pertama ini kan kita harus jujur. Jujur. Ya kan? Kedua kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Nah, ketiga kita harus beribadah kan. Beribadah. Itu aja. Balik lagi. Kan udah semua di situ, baliknya ke situ kan. Jujur, kerja keras, ibadah, integritas lah itu semua ya Bang. Sama berserah sama yang di atas. Kan betul juga kan, kalau kita usaha aja kita nggak doa repot juga kan gitu. Nggak ada bantuan dari yang di atas ya Bang, harus tetap minta tolong. Terus kita bekerja juga, kita nggak jujur susah juga kan, nggak percaya orang. Karena hidup kan kejujuran. Kalau kita, apalagi orang bisnis, kuncinya itu satu aja, kejujuran. Jujur nggak percaya lagi nanti koleganya. Nggak bisa kolega kita kalau percaya. Kok saya janji, kita mau janji itu nggak jadi, udah nggak percaya lagi sama saya kan. Percaya lagi gitu ya. Nah, itu aja sederhana aja sih buat saya. Sederhana itu jujur, usaha sama beribadah. Doa. Baik Bang, bisa dijadiin insight tuh bagi viewers Waspada Online semua. Iya. Mungkin gitu aja Bang, udah cukup banyak pertanyaan kita, jangan bosan-bosan. Terima kasih banyak nih, terima kasih Waspada nih. Online loh. Buat Waspada Online-nya terima kasih banyak. Ya buat semua jajaran direksi saya udah terima kasih banyak. Saya diundang sini satu penghargaan juga buat saya. Kita juga senang. Mungkin kayak gitu aja Bang. Oke. Makasih banyak, sehat terus ya Bang. Terima kasih, sama-sama. Makasih. Oke, baik viewers, itu tadi obrolan kita dengan Bang Bento cukup banyak ya tentang PSMS, sepak bola sumut. Tetap ada harapan untuk membuat sepak bola di Sumatera Utara tetap bersinar. Jangan lupa dukung terus sepak bola di Sumatera Utara, karena sepak bola juga butuh dukungan dari masyarakat. Baik, Ondong mau ngingetin lagi untuk kalian yang mau update video-video terbaru dari kita dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Jangan lupa kalian cek di YouTube channel kita di Waspada Online. Follow juga sosial media kita di Instagram, Twitter, dan Facebook dengan username Waspada Online. Main-main juga di website kita untuk kalian yang mau tahu info-info terupdate terbaru. Website kita ada di www.waspada.co.id. Kita mau ingetin juga kalau Waspada Online punya satu aplikasi resmi Waspada Online Mobile yang bisa kamu download di Play Store. See you! Oke, thank you.